Selamat datang kembali dalam kelas online Deep Learning Anti Ribet bersama kelasdahsyat.com. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering bikin pusing di kelas, dinamika kolaborasi dan komunikasi. Oke, kita mulai dari bagian yang paling kita kenal ya, yaitu masalah klasik waktu anak-anak lagi kerja kelompok di kelas. Pernah kan pasti? Ada aja tuh 1-2 murid yang kelihatannya pasif banget, sementara teman-temannya sibuk diskusi, dia diam aja. Tapi begitu tugasnya selesai, namanya ikut nampang paling depan. Bikin gemes banget kan rasanya? Nah, fenomena ini ada namanya loh, penumpang gelap atau free rider. Dan ini bukan cuma soal adil atau nggak adil ya. Ini tuh sinyal kuat banget kalau kolaborasi yang sejati sama sekali belum terjadi di kelompok itu. Lantas, apa sih yang ngebedain kerja kelompok biasa sama kolaborasi yang beneran? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Coba deh kita lihat perbedaannya. Di gambar kiri, mereka ini cuma duduk bareng, masing-masing sibuk sama laptopnya sendiri. Nah, kalau yang di kanan, mereka beneran interaksi, nyusun ide sama-sama. Jadi, kolaborasi itu bukan sekedar dekat fisiknya, tapi soal koneksi dan dinamika di dalamnya. Nah, ini dia kata kuncinya. Interdependensi positif. Kedengarannya rumit ya, padahal simpel kok. Maksudnya, setiap anggota kelompok itu punya peran vital yang saling nyambung. Bayangin aja kayak tim dayung. Kalau satu orang aja berhenti mendayung, gimana? Seluruh perahu pasti melambat kan? Nah, semuanya jadi ikut ngerasain dampaknya. Terus, gimana cara menciptakan kondisi saling ketergantungan ini di kelas? Jawabannya ternyata sederhana banget tapi luar biasa ampuh. Kasih aja setiap anak peran yang jelas. Ada 3 langkah praktis yang bisa langsung kita coba. Pertama, acak kelompoknya, biar anggotanya nggak itu-itu lagi, biar nggak ada geng-gengan. Kedua, nah ini yang paling krusial, kasih peran spesifik untuk tiap anak. Dan yang ketiga, jangan lupa dirotasi perannya di tugas berikutnya, biar semua anak kebagian ngerasain tanggung jawab yang beda-beda. Contohnya gimana? Ya kita bisa langsung tentuin aja perannya. Misalnya, ada yang jadi ketua kelompok buat mimpin diskusi, ada notulen yang nyatetin ide-ide penting, ada penjaga waktu biar diskusinya tepat fokus, sama ada presenter yang nanti bakal nyajin hasilnya. Kalau udah begini, nggak ada lagi deh ruang buat jadi penumpang gelap. Semua punya kerjaan. Oke, kolaborasi butuh pilar kedua yaitu komunikasi. Tapi, tunggu dulu. Yakin definisi kita soal komunikasi itu udah benar? Seringkali kita salah kaprah loh di sini. Nah, ini dia intinya. Komunikasi yang hebat itu bukan soal siapa yang paling jago ngomong, tapi justru siapa yang paling jago mendengarkan. Pahami dulu sudut pandang temennya, baru deh sampaikan ide kita. Jadi, ada 3 hal nih yang perlu kita latih ke siswa. Kemampuan buat mendengarkan secara aktif, terus menyampaikan gagasan mereka dengan terstruktur, dan yang gak kalah penting, mereka harus bisa pakai bahasa yang gampang dimengerti sama teman-temannya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih harus ribet ini ngurusin tugas kelompok? Percaya deh, jawabannya itu jauh lebih besar dari sekedar manajemen kelas yang rapi. Coba deh perhatikan angka ini. Data PISA 2022 nunjukin fakta yang, ya jujur aja cukup mengkhawatirkan. Kurang dari 1% siswa kita yang mampu ngerjain soal-soal level analisis mendalam atau HOTS. Saya ulangi ya, kurang dari 1%. Jadi, dengan menerapkan peran dan melatih komunikasi, kita tuh nggak cuma lagi nyelesain masalah penumpang gelap, kita secara langsung sedang melatih keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi, kemampuan-kemampuan yang sangat mereka butuhkan buat masa depan, dan tentunya buat mendongkrak skor HOTS itu. Nah, semua ini bukan cuma teori, tapi ini adalah undangan untuk langsung beraksi. Jadi, tantangannya adalah dari peran-peran yang tadi kita bahas, peran mana nih yang bakal Bapak atau Ibu coba terapkan di kelas minggu ini?